Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Naila dengan NIM 190110204021 dari kelas HES 19B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT Fatwa DSN MUI tentang musyarakah. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Telaah Fatwa DSN dengan dosen pengampu Ibu Tuti Hasanah. Baik, pengertian musyarakah. Menurut bahasa, musyarakah adalah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Sedangkan menurut istilah para ulama fikih berbeda pendapat dalam mengartikan istilah musyarakah. Adapun menurut ulama Malikiyah, musyarakah adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta atau modal bersama. Maksudnya adalah setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu. Kemudian menurut ulama Hambali, musyarakah adalah persekutuan hak atau pengaturan harta. Kemudian menurut ulama Syafi'i, yaitu adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang lain dengan pihak yang lain. Kemudian menurut ulama Hanafi, musyarakah adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Kemudian fatwa-fatwa DSN MUI tentang musyarakah. Ada 5 fatwa DSN MUI yang membahas tentang musyarakah, yaitu pertama, Al-Musyarakah Al-Muntahiyah bi Al-Tamlik nomor 133 DSN MUI X 2019. Yang kedua, penjaminan pengembalian modal pembiayaan mudharabah, musyarakah dan wakalah bil istismar nomor 105 DSN MUI X 2016. Yang ketiga, musyarakah mutanakisah nomor 73 DSN MUI XI 2008. Yang keempat, pembiayaan rekening koran syariah musyarakah nomor 55 DSN MUI 2007. Yang kelima, ada pembiayaan musyarakah nomor 8 DSN MUI IV 2000. Di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT fatwa tentang musyarakah mutanakisah nomor 73 DSN MUI XI 2008. Di dalam fatwa menetapkan fatwa musyarakah mutanakisah. Pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan A. Musyarakah mutanakisah adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset atau barang atau modal salah satu pihak yang disebut syarik berkurang disebabkan pembelian secara bertahap atau pihak lainnya. B. Syarik adalah mitra, yakni pihak yang melakukan akad syirkah atau musyarakah. C. Hisoh adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah yang bersifat musya. D. Musya adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah atau milik bersama secara nilai dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara fisik. Kedua, ketentuan hukum. Hukum musyarakah mutanakisah adalah boleh. Ketiga, ketentuan akad. Pertama, akad musyarakah mutanakisah terdiri dari akad musyarakah atau syirkah dan bai'i.
atau jual beli. Yang kedua, dalam musyarakah mutanakisah berlaku hukum sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN nomor 8 DSN MUI IV 2000 tentang pembiayaan musyarakah, yang parameternya memiliki hak dan kewajiban, diantaranya yaitu memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad. Kedua, memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad. Yang ketiga, menanggung kerugian sesuai proporsi modal. Selanjutnya, dalam akad musyarakah mutanakisah, pihak pertama atau salah satu syarik wajib berjanji untuk menjual seluruh hisohnya secara bertahap, dan pihak kedua atau syarik yang lain, nasabah, wajib membelinya. Yang keempat, jual beli sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilaksanakan sesuai kesepakatan. Yang kelima, setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh hisos LKS sebagai syarik beralih kepada syarik lainnya atau nasabah. Keempat, ketentuan khusus. Pertama, aset musyarakah mutanakisah dapat diijarohkan kepada syarik atau pihak lain. Kedua, apabila aset musyarakah menjadi objek ijaroh, maka syarik atau nasabah dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujrah yang sudah disepakati. Yang ketiga, keuntungan yang diperoleh dari ujrah tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad. Sedangkan kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan para syarik. Keempat, kadar atau ukuran bagian atau porsi kepemilikan aset musyarakah syarik atau LKS yang berkurang akibat pembayaran oleh syarik atau nasabah harus jelas dan disepakati dalam akad. Kelima, biaya perolehan aset musyarakah menjadi beban bersama, sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli. Kelima, penutup. Pertama, jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai prinsip syariah. Kedua, fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, analisis SWOT tentang musyarakah mutanakisah. Kekuatan musyarakah mutanakisah sebagai pembiayaan syariah diantaranya adalah kekuatan bank syariah dan nasabah sama-sama memiliki atas suatu aset yang menjadi objek perjanjian. Karena merupakan aset bersama, maka antara bank syariah dan nasabah akan saling menjaga atas aset tersebut. Kedua, adanya bagi hasil yang diterima antara kedua belah pihak atas margin sewa yang telah ditetapkan atas aset tersebut. Yang ketiga, kedua belah pihak dapat menyepakati adanya perubahan harga sewa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan mengikuti harga pasar. Keempat, dapat meminimalisir resiko financial cost jika terjadi inflasi dan kenaikan suku bunga pasar pada perbankan konvensional. Yang kelima, tidak terpengaruh oleh terjadinya fluktuasi bunga pasar pada bank konvensional atau fluktuasi harga saat terjadinya inflasi. Yang kedua, ada kelemahan yang muncul dalam akad musyarakah mutanakisah
ketika diterapkan sebagai bentuk pembiayaan syariah adalah yang pertama, resiko terjadinya pelimpahan atas beban biaya transaksi dan pembayaran pajak, baik pajak atas hak tanggungan atau pajak atas bangunan, serta biaya-biaya lain yang mungkin dapat menjadi beban atas aset tersebut. Kedua, berkurangnya pendapatan bank syariah atas margin sewa yang dibebankan pada aset yang menjadi objek akad. Ketiga, peluang musyarakah mutanakisah adalah kekuatan pengembangan fasilitas pelayanan dapat mendorong penggunaan musyarakah mutanakisah. Pengembangan musyarakah mutanakisah sebagai produk inovasi bank syariah yang sesuai dengan legalitas hukum yang ada. Pengembangan pembayaran investasi properti dan KPR syariah untuk mengurangi financial cost jika terjadi inflasi dan kenaikan suku bunga. Pembuatan program pendukung pengaplikasian musyarakah mutanakisah sebagai metode pembiayaan yang merupakan gabungan dari dua akad dan memberikan fasilitas kepada nasabah untuk mengembangkan investasi properti dengan pembiayaan yang bebas dari bunga. Kemudian yang keempat yaitu ancaman yang dimiliki oleh musyarakah mutanakisah adalah yang pertama, resiko terjadinya pelimpahan atas beban biaya transaksi dan pembayaran pajak, baik pajak atas hak tanggungan atau pajak atas bangunan serta biaya-biaya lain yang mungkin dapat menjadi beban atas aset tersebut. Yang kedua, berkurangnya pendapatan bank syariah atas margin sewa yang dibebankan pada aset yang menjadi objek akad. Cicilan di tahun-tahun pertama akan terasa begitu membebankan bagi nasabah. Namun, tahun-tahun berikutnya akan terasa ringan. Yang ketiga, proses pelaksanaan pembiayaan musyarakah mutanakisah yang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan akan terkena resiko kredit macet. Keterkaitan antara kelemahan dan ancaman tersebut adalah pembebanan biaya kepada nasabah dapat menimbulkan kesulitan nasabah untuk mengangsur pinjaman setiap bulannya. Strategi yang dibutuhkan adalah menguatkan perjanjian antara bank dan nasabah dalam akad musyarakah mutanakisah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.